Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Anak-anak sekalian yang senantiasa saya cintai, alhamdulillah untuk kesempatan yang kesekian kalinya kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajahah dan juga bertatap muka atau bertemu dalam acara pelajaran Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan berbicara bab yang ketiga, yaitu tentang menghayati keautentikan daripada Al-Quran. Kalau kemarin kita bicara tentang proses penurunan dan juga penulisan Al-Quran, maka yang bab ketiga ini kita akan menghayati daripada keautentikan Al-Quran. Baiklah, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga tentang kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu menghayati keautentikan Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur sebagai cerminan pemahaman bukti keautentikan Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Yang keempat adalah menyajikan contoh bukti keautentikan Al-Quran. Tujuan daripada pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah agar siswa dapat menjelaskan bukti keautentikan Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat membuktikan keautentikan Al-Quran tinjau dari segi keunikan redaksinya. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh keautentikan daripada Al-Quran. Anak-anak sekalian, ini ada sebuah ayat. Coba mari kita renungkan bersama. Sebuah ayat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Artinya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan seluruh alam. Quran surat Yunus ayat 37. Kemudian ada juga ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharaannya. Dari ayat ini dapat kita renungi bersama bahwa yang pertama tadi, ternyata Al-Quran itu memang betul-betul dari Allah, bukan buatan oleh selain Allah. Kemudian kalau lihat ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwasanya Al-Quran ini dijaga oleh Allah, itu artinya kebenaran dan keautentikan Al-Quran jelas tidak diragukan. Karena Al-Quran tidak turun sudah dijaga oleh anak-anak sekalian. Kita coba berikutnya, yaitu mengamati. Kita amati, di situ adalah sebuah gambar Al-Quran kuno. Jadi Al-Quran kuno. Al-Quran ini selesai penulisan pada tanggal 6 Juli ini. Sebentar, ini adalah gambar daripada Al-Quran kuno. Kita lanjutkan untuk materi kita, yaitu tentang menganalisis tentang keautentikan daripada Al-Quran. Jadi sejak diturunkannya Al-Quran hingga zaman sekarang ini, kemudian dan kemurnian dan keautentikan daripada Al-Quran itu senantiasa terjaga. Hal ini disebabkan karena apa? Kemujiatan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, baik dari segi aspek bahasa maupun uslubnya, keindahan bahasanya, susunannya. Ini memang tidak ada yang melawan. Nah, dalam hal terjaganya kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini, Al-Quran mengajukan tantangan terutama pada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan daripada kebenaran Al-Quran itu sendiri, keautentikan Al-Quran itu.
Karena orang-orang kafir itu mengira apa? Al-Quran itu buatan Kanjeng Nabi. Al-Quran itu adalah hanya syair-syair. Al-Quran adalah tukang tenun dan sebagainya. Ini adalah anggapan orang-orang kafir. Oleh karena itu, Al-Quran menantang mereka dengan dibuktikannya dengan berbagai macam. Nah, tantangan-tantangan itu antara lain apa? Yang pertama bahwa Al-Quran itu pernah menantang kafir dengan mengajukan agar membuat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, dalam hal ini tantangan Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan yang semisalnya atau secara keseluruhan. Seperti yang kita lihat di sini pada surat At-Tur ayat 33 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalu bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang memang benar ingkang shadiqin. Jadi mereka orang-orang kafir yang meragukan dengan kebenaran Al-Quran itu disuruh membuat yang semisal dengan Al-Quran saja. Dan ternyata apa? Ternyata mereka tidak akan mampu. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu memang betul-betul otentik. Bukan buatan Kanjeng Nabi. Tapi adalah memang firman Allah atau kalamullah. Bahkan dalam surat lain juga pernah disampaikan bahwa kulla in istama'atil jinnu wal insu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, tentu mereka tidak akan mampu mendatangkan. Wa kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Sekalipun mereka itu saling membantu satu sama lain. Jin dan manusia bekerja sama untuk mendatangkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan mampu. Karena apa tadi? Uslub keindahan bahasanya Al-Quran itu tidak ada yang menandingi. Ini bukti ketuntikan Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran itu memang asli dari kalam Allah. Kita lanjutkan. Ditegaskan pula, jadi sudah sampaikan kulla in istamatil insu wal jinnu dan seterusnya. Yang kedua atau yang B, bahwa Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah yang semisal. Nah, hal ini terkandung dalam Quran surat Hud ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya bahkan mereka mengatakan dia ini yang dimaksud adalah Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, datangkanlah 10 surah yang semisal dengannya yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi sekali lagi orang-orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Mereka ditantang untuk mendatangkan 10 surah yang semisal. 10 surah yang seimbang dengan Al-Quran. Bahkan wad'u man istata'tum min dunillah. Mereka dikasih kesempatan untuk mengajak siapa saja di antara mereka yang sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau memang dia itu orang benar. Orang benar artinya benar mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan jawabannya tidak akan mampu. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah.
uslub atau bahasanya itu lagi-lagi. Kemujiatan Al-Quran memang sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Kemudian tantangan berikutnya bahwa Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan hal ini sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlih Fatu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Lagi-lagi dimohon atau disuruh untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang meragukan Al-Quran, suruh membuat satu surah saja. Ditantang untuk membuat satu surah saja, layak tu Nabi misalnya, tentu mereka tidak akan mampu. Ini adalah bukti-bukti daripada keotentikan Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, sebagai bukti keotentikan Al-Quran adalah mereka orang-orang kafir senantiasa ditantang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Lagi-lagi mereka tidak mampu. Itu adalah tantangan daripada Al-Quran terhadap orang kafir yang meragukan tentang kebenaran daripada Al-Quran. Berikutnya kita lanjut pada rangkuman pada bab 3 ini. Yang pertama, kemudian dan keotentikan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra innalahu lahafizun. Dari zaman dahulu hingga sekarang banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk menandingi Al-Quran, namun usaha mereka tetap selalu gagal. Yang ketiga, cetakan Al-Quran terus diteliti dan diperbaharui agar semakin banyak bisa diakses oleh masyarakat dalam rangka menjaga keotentikan daripada Al-Quran. Kiranya hanya ini untuk materi kita pada saat ini, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat memahami dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.